Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Agustiana Munawarah Tushifa, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi tentang dampak sosial budaya dasar yang berhubungan dengan nifas dan laktasi. Kelompok 2 beranggotakan sebagai berikut. Dengan dosen pengampu, Ibu Siti Suciati. Sebagaimana yang kita tahu, sebagai masyarakat Indonesia yang masih kental dan masih percaya dengan tradisi dari nenek moyang, banyak sekali budaya ataupun tradisi yang masih melekat di masyarakat. Apalagi bagi masyarakat yang masih tinggal di desa ataupun di daerah pelosok, yang masih sangat percaya dengan tradisi dari nenek moyang yang masih dilestarikan sampai sekarang. Adapun pembahasan yang akan kami bahas tentang materi kali ini, yang pertama ada praktik sosial budaya dasar yang berhubungan dengan nifas dan laktasi. Kedua ada dampak dari praktik sosial budaya tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan yang bisa dilakukan oleh kita bidan terhadap praktik sosial budaya dasar yang berhubungan dengan nifas dan laktasi. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang materi yang akan saya jelaskan, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari nifas dan laktasi. Pertama, nifas. Nifas adalah masa yang dihitung sejak seorang ibu melahirkan hingga 6 minggu setelah selesai melahirkan. Dengan kata lain, lama waktu masa nifas berlangsung biasanya kurang lebih 40-42 hari setelah ibu melahirkan bayi. Lama masa nifas tersebut sama bagi ibu yang baru saja melahirkan normal maupun operasi sesar. Dalam lama kurun waktu 6 minggu atau 40-42 hari setelah melahirkan normal maupun operasi sesar ini, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan. Kemudian ada laktasi. Menurut Christian Nasari, laktasi adalah keseluruhan proses menyusui, mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi merupakan bagian dari siklus reproduksi manusia. Masa laktasi bertujuan meningkatkan ASI eksklusif sampai usia 2 tahun dengan teknik yang baik dan benar. Kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu praktik sosial budaya dasar yang berhubungan dengan nifas dan laktasi. Adapun budaya nifas yang ada di Indonesia. Tidak semua budaya akan baik dilakukan, sekalipun masyarakat secara terus-menerus melakukan dan mewariskan perilaku tersebut pada generasinya. Beberapa orang memiliki respon tubuh yang berbeda. Ada yang tidak mengalami gejala dan merasa aman melakukannya. Namun, ada juga yang memiliki respon tubuh yang tidak baik saat melakukan praktik budaya. Misalnya, masih ada banyak masyarakat yang menganut pemahaman budaya setempat, seperti pasca persalinan atau masa nifas. Dalam bahasa Jawa itu disebut dengan nyengkakne weteng. Oleh masyarakat dipercaya bahwa pijatan dalam tradisi nyengkakne weteng itu dapat mengembalikan posisi rahim seperti sebelum melahirkan. Padahal sudah ada larangan untuk tidak memijit perut saat nifas. Apalagi jika sampai salah dalam pemijatan, ibu nifas tidak bisa buang air kecil dan flatus. Kedua, ada pula masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional, seperti membasuh daerah kemaluan dengan menggunakan air rebusan daun sirih guna menghilangkan bau tidak sedap atau amis, menghilangkan rasa gatal, dan mengurangi keputihan. Padahal, normal saja jika lokeat itu mempunyai bau amis atau anyir.
meskipun tidak terlalu menyengat dan volumenya berbeda-beda setiap wanita. Ketiga, masyarakat yang melarang ibu nifas untuk mandi terlalu siang, katanya bisa menyebabkan rabun. Padahal pada masa nifas, ibu sangat penting dan perlu menjaga kebersihan seluruh tubuh, termasuk kebersihan daerah kemaluan, untuk mencegah terjadinya infeksi di daerah area jahitan. Keempat, ada memakai stakin atau centing pada perut dengan kepercayaan dapat membuat perut lebih cepat kembali atau lebih nyaman karena setelah melahirkan, perut ibu akan terasa longgar. Padahal jika kita mengikat perut dengan menggunakan stakin atau centing, dapat menyebabkan terhambatnya pembuluh darah. Selanjutnya, ada pula yang mengatakan pada masa nifas itu dilarang makan daging ataupun protein lainnya, atau daun lembayung, buah, pare, nanas, gula merah, dan makanan yang berinyak. Bahkan ada mitos yang dipercayai sebagai suatu kebenaran karena pengalaman orang lain. Misalnya, ketika seorang ibu nifas setelah makan telur lalu jahitannya gatal-gatal, dianggap telur adalah penyebab gatal pada luka jahitan. Padahal, memang sebelumnya ibu nifas tersebut alergi telur. Penyebab alergi pada makanan ini bisa disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang salah mengidentifikasi protein telur sebagai zat yang membahayakan tubuh. Akibatnya, tubuh memberikan reaksi berupa pelepasan histamin ke dalam darah dan menimbulkan reaksi alergi. Dalam kepercayaan ini, tidak ada dampak positif yang akan diterima ibu. Dampak negatifnya merugikan, karena masa nifas memerlukan makanan yang bergizi seimbang agar ibu dan bayi sehat. Keenam, setelah melahirkan atau operasi hanya boleh makan tahu dan tempe tanpa garam. Dilarang banyak makan dan minum. Makanan harus disangan atau dibakar. Dalam kepercayaan ini, tidak ada dampak positif yang akan diterima ibu. Dampak negatifnya merugikan karena makanan yang sehat akan mempercepat penyembuhan luka. Jika ibu hanya makan atau mengkonsumsi tahu tempe, maka gizi yang akan diterima ibu itu kurang sehingga penyembuhan luka akan semakin lama. Kemudian ada masa nifas dilarang tidur siang. Dampak positifnya tidak ada. Dampak negatifnya, dalam masa nifas, itu harus cukup istirahat, kurangi kerja berat, karena tenaga yang tersedia sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu dan bayi. Bisa dibayangkan ketika seorang ibu dalam masa nifas tidak diizinkan untuk tidur siang atau istirahat pada siang hari, padahal sang ibu harus begadang semalaman untuk mengurus bayinya, akan mengakibatkan kondisi ibu akan memburuk dan membuat ibu menjadi sakit. Selanjutnya, pada saat masa nifas atau saat menyusui, setelah waktunya maghrib, harus puasa, tidak makan makanan yang padat. Di sisi lain ada hal positif atau dampak positif yang dapat diterima dalam kepercayaan ini. Hal ini dibenarkan karena dalam faktanya, ketika masa nifas setelah maghrib dapat menyebabkan badan masa nifas mengalami penimbunan lemak. Di samping itu, organ-organ kandungan pada masa nifas belum pulih kembali. Namun, ada juga dampak negatifnya. Ibu menjadi kurang nutrisi sehingga produksi ASI menjadi berkurang. Padahal di saat masa nifas ini, asupan nutrisi ibu sangat penting dalam memproduksi ASI agar bayi dapat terus menerima ASI eksklusif dari ibu. Selanjutnya,
ibu saat masa nifas tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Padahal hal ini tidak perlu karena masa nifas dan bayi baru lahir atau dalam masa pemberian imunisasi harus periksa kesehatannya sekurang-kurangnya 2 kali dalam bulan pertama, yaitu umur 0-7 hari dan 8-30 hari. Selanjutnya, ibu setelah melahirkan dan bayinya harus dipijat atau diurut, diberi bilis atau lerongan, dan tapel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika dilakukan pijatan yang salah terhadap ibu, apalagi di bagian perut, itu dapat membahayakan sang ibu. Namun, jika pijitannya benar, maka peredaran darah ibu dan bayi menjadi lancar. Namun, jika pijatannya salah, sangat berbahaya karena dapat merusak kandungan. Bilis dan tapel pun dapat merusak kulit bagi yang tidak kuat atau menyebabkan alergi. Selanjutnya, saat masa nifas tidak diperbolehkan berhubungan intim. Untuk yang satu ini, adapun dari sisi medis yang setuju untuk kepercayaan yang satu ini, karena senggama memang dilarang selama 40 hari pertama usai melahirkan. Kenapa? Alasannya, aktivitas yang satu ini akan menghambat proses penyembuhan jalan lahir maupun involusi rahim, yakni mengecilnya rahim kembali ke bentuk dan ukuran sempurna. Karena bisa saja terjadi infeksi atau malah perdarahan. Belum lagi libido yang mungkin memang belum muncul ataupun pengaruh psikologis. Semisal kekhawatiran ibu akan robeknya jahitan maupun ketakutan bakal hamil lagi. Budaya laktasi atau menyusui yang ada di Indonesia. Budaya laktasi atau menyusui. Menurut Victoria et al., menyusui merupakan salah satu dari sebagian kecil perilaku kesehatan positif yang lebih banyak dilakukan di negara miskin daripada di negara kaya, dan menunjukkan bahwa perempuan miskin menyusui lebih lama daripada perempuan kaya. Padahal, seharusnya pemberian ASI untuk semua anak-anak tanpa mempermasalahkan tempat tinggal mereka tergolong kategori kaya dan miskin. Menyusui yang benar dapat mencegah kejadian kesakitan pada anak, karena dengan menyusui dapat memberikan ketahanan pada tubuh bayi. Sedangkan menurut Deutsch dan Vincent, bayi yang diberi ASI eksklusif sampai usia 6 bulan cenderung mempunyai antibodi yang lebih dari bayi yang hanya disusui selama 4 bulan. Berbeda dengan ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif. Walaupun beberapa dari mereka mengetahui tentang ASI eksklusif, tapi nilai dan kepercayaan yang mereka anut masih sangat kental, sehingga lebih dominan mempengaruhi keputusan. Dampak praktik sosial budaya dasar yang berhubungan dengan nifas dan laktasi. Bagi ibu nifas, terdapat pantangan atau mitos yang sulit diubah, walaupun tidak rasional. Seperti ibu nifas dilarang makan ikan dan daging supaya jahitan lukanya cepat sembuh. Padahal hal tersebut salah. Tidak benar. Justru sebaliknya, ibu nifas sangat memerlukan asupan protein yang lebih tinggi untuk membantu penyembuhan luka. Bila asupan protein tidak cukup, penyembuhan luka akan lambat dan berpotensi infeksi. Contoh lainnya adalah kepercayaan ibu yang menolak minum banyak setelah melahirkan karena khawatir luka jalan lahir basah sehingga proses penyembuhan semakin lama. Padahal itu salah. Seorang ibu sangat membutuhkan cairan yang cukup selama masa nifas, dikarenakan untuk mencegah ibu mengalami dehidrasi ataupun masalah lainnya.
Budaya nifas tidak hanya mencakup mitos, namun juga tradisi tertentu. Contohnya seperti pada masyarakat Aceh, ibu nifas menjalani sale. Kemudian ada dukun beranak di Kelurahan Majene, Sulawesi Barat, menangani ibu nifas berdasarkan ilmu yang didapatnya dari mimpi. Adapun dampak praktik sosial budaya dasar pada ibu menyusui atau laktasi. Misalnya bayi baru lahir sudah diberi makan pisang, diberi minum kopi, dan sebagian dari mereka berpendapat selama mereka masih menyusui bayinya, tidak jadi masalah kalau mereka memberikan susu formula atau makanan lain. Hal ini juga berkaitan dengan masih rendahnya pengetahuan yang mereka miliki tentang ASI eksklusif. Pemberian makanan pendamping sebelum bayi berusia 6 bulan dapat menyebabkan bayi mengalami kelebihan berat badan hingga obesitas. Pasalnya, makanan padat cenderung memiliki kalori lebih banyak ketimbang ASI. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menyatakan bahwa selama memberikan ASI eksklusif, adanya mitos tentang pembatasan makanan yang dimakan selama memberikan ASI eksklusif, seperti tidak boleh makan pedas atau asam karena dapat menyebabkan bayi diare, dan tidak boleh banyak minum es, nanti menyebabkan anak sakit flu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kumza dan Jersey pada tahun 2013 bahwa sebanyak 57% ibu mengakui adanya pembatasan makanan oleh budaya mereka. Pendekatan yang bisa dilakukan bidan terhadap praktik sosial budaya dasar yang berhubungan dengan nifas dan laktasi. Dalam melaksanakan tugasnya pada pelayanan kebidanan, seorang bidan melakukan pendekatan dengan metode pemecahan masalah yang dikenal dengan manajemen kebidanan. Berikut adalah langkah-langkah pokok manajemen kebidanan dalam mengaplikasikan asuhan kebidanan. Sebagai berikut. Pertama, identifikasi dan analisa masalah yang mencakup pengumpulan data subjektif dan objektif, dan analisa dari data yang dikumpul atau dicatat. Kedua, perumusan diagnosa masalah utama, masalah yang mungkin akan timbul atau potensial, serta penentuan perlunya konsultasi, kolaborasi, dan rujukan. Yang ketiga, penyusunan rencana tindakan berdasarkan hasil perumusan diagnosa. Keempat, pelaksanaan tindakan kebidanan sesuai dengan kewenangannya. Kelima, evaluasi hasil tindakan, di mana hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan tindakan kebidanan yang telah dilakukan dan sebagai bahan tindak lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 2, dapat disimpulkan bahwa masih banyak tradisi atau kepercayaan yang masih berdampak negatif terhadap ibu dan bayi yang dapat membahayakan keduanya. Oleh karena itu, kita sebagai bidan harus bisa memberikan pendekatan ataupun pemahaman terhadap orang-orang ataupun dukun bayi sehingga mereka dapat melakukan tindakan yang baik dan benar terhadap ibu nifas ataupun laktasi. Dan dalam pendekatannya pun kita tetap menghargai nilai dari masyarakat tersebut. Dengan demikian saya tutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan kita terhadap apa saja dampak dari sosial budaya terhadap ibu nifas dan juga laktasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.